Salam kenal. Satu Ya. Tuhan Yesus. Bentar Yanto mau naik. Bentar Bang Juang, si Yanto mau naik nih. Ya Yanto, buka cam Yanto. Ya, saya mau Yanto, menanggapi ini. Ya buka cam. Kayak tadi juga lah Bunda. Iya buka cam. Kan ini dua-dua saudara kita buka cam. Yando buka cam, Juang Street buka cam. Anda buka cam. Ada yang mau disampaikan silakan. Kita kasih kesempatan. Silakan. Gimana? Oke lah, saya mau ini bilang sama Pak Juan ini, jangan ngelantur lah ngomongnya. Yang benar aja ngomongnya. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu gitu. Lah Anda tadi nggak tahu tapi sok tahu. Anda menasihati Juang Sirait. Anda aja tadi Lukas 14:26 Anda nggak tahu. Malah saya yang ngajarin Anda. Kalau nggak tahu Bang jangan ngomong. Mendingan mau bertanya aja. Anda paksakan. Anda menjelasin sekarang Bang Juang Sirait. Memang dia nggak tahu. Dia bilang dia nggak tahu kok. Anda malah menasihati. Anda sama aja kayak Henry tadi loh. Jadi kita itu gini loh ya bro. Menasehati orang itu jangan di depan publik. Anda kalau menasehati orang tuh sama seperti merendahkan orang lain, tuh nggak bagus. Saya nggak tahu di agama Anda ya. Anda kan menasehati Bang Juang nih. Itu sebenarnya Anda sedang merendahkan Bang Juang, sama seperti Henry tadi. Sok-sok nasehatin orang itu merendahkan orang lain, apalagi nggak tahu ada apa masalahnya. Jadi apa ya? Yandu diam dulu, brother Yandu diam dulu. Satu kata. Gini. Satu kata saya. Iya. Apa? Itu karena saya dinaikkan untuk tidak melengkapi. Itu saja. Iya sudah. Kakak betul. Kakak Yandu diam dulu, oke? Nah, apa Yanto? Kamu mau ngomong apa? Kamu aja tadi nggak bagus loh. Kamu tadi nggak bagus loh. Kamu iya. Gini Yanto, kamu itu pertanyaanmu tadi itu salah, saya luruskan tapi kamu nggak terima. Kamu bilang kami sholat pakai toa, saya sudah luruskan. Tapi kamu bilang bahwa kami sholat pakai toa, artinya kamu tuh ngeyel dikasih tahu. Orang kalau nggak tahu dikasih tahu itu minimal berubah, gitu loh. Paham? Jadi kita tuh saya tuh bisa santai kalau kalian itu santai kok. Saya bisa tenang kalau kalian itu tidak menghujat agama saya. Ngapain saya harus marah-marah sama kalian? Tapi ketika niat kalian bertanya itu sudah terlihat bukan ingin mendapatkan jawaban, kalian tidak perlu lagi kami jawab karena itu hanya berpolemik. Masalahnya gini, Bang Yanto, kalau Anda orang yang berilmu berpolemik dengan saya senang. Karena itu menguji kecerdasan saya. Tapi Anda baca kitab suci Anda aja nggak pernah tiba-tiba mau berpolemik. Enggak, dan bawa-bawa rasis di sini nggak boleh, bawa etnis. Kita lagi tidak bicara orang Jawa, orang Padang, orang Batak, semua sama. Orang Papua semua sama. Sebentar saya buka pintu dulu ya. Nah, Yonatan Nandar, sapa dulu saudara-saudara kita ini ya. Saya mau buka pintu dulu. Ada tamu, ada yang mau masuk. Bentar. Woi, layani dulu. Tamu. Iya Yando. Kau belajar dulu agama kita. Supaya kau tadi bahas lagi. Banyak Dia yang belajar chatting agama mau lagi. cari saya. Silakan yang mau cari saya. Yang mau cari saya silakan. Saya di Kupang NTT. Woi, yang komen-komen di bawah ini juga bagaimana otak mereka error sedikit. Ini silam semua. Memang agama mereka catnya begitu juga. Dari komen juga sudah error di bawah ini. Sudah mandi di situ goblok. Ya, Jonathan. jadi merasa apa yang Jonathan. yang mau pengen cari saya silakan. Jonathan. Iya, gimana ya, Dok? Sama orang yang Jonathan Jonathan Ya, sabar ya, ini sebagai apa di sini? Bang Juang, Bang Yanto, sabar ya. Oke Bang, saya menjawab yang titik di bawah. Sahabat. Saya mau tanya ke Jonathan nih. Apa ya, Dok? Jonathan ini juga
Apa coba? Mau ngomong apa Yando? Bahasa kamu juga kah? Gimana Yando? Gimana? Ya lanjut. Dan silakan Uni lanjut. Ya udah sekarang gini aja. Di antara kalian bertiga itu, kalian mau bertanya atau mau menjelaskan? Kalau kalian mau menjelaskan, pastikan kalian bawa dalil. Nah, kamu Yanto, kamu mau bertanya atau mau menjelaskan? Kalau bertanya, biarkan kami menjawab. Jangan disimpulkan sendiri. Setelah dijawab, kalau mau membantah jawaban kami pakai data, pakai antitesis. Nanti kalau pertanyaan saya kalau nggak bisa dijawab diturunkan gitu. Aduh. Ya, gitu. Gini loh. Kalau pertanyaan saya nggak dijawab nanti diturunkan. Kamu mau kesini mau ngapain? Kalau kamu sudah ragu, kalau kami akan menjawab pertanyaanmu, kamu ngapain naik? Kan kamu minta naik barusan. Nggak bisa. Kalau kamu nggak yakin, karena sudah ada. ya kalau nggak bisa, kalau kami nggak bisa jawab, ngapain? Ya udah nggak usah bertanya, silakan turun. Ya sudah turun. Ngapain kau di sini? Pertanyaan saya ya udah kalian turun. nggak jawab, tapi ya udah kau turun. Kami kan nggak paksa kau di sini. Ngapain kau di sini? Loh, kan lucu kalian. Ya udah kau di sini ngapain? Iya udah kami nggak bisa jawab pertanyaan kau, terus kau di sini mau ngapain? Sekarang kalian minta saya untuk bertanya, saya nanti bertanya. Yang minta naik ke sini siapa sih? Yang minta naik ke Komalio Tanandar ini siapa? Kamu kan dari tadi naikkan saya, kami naikkan. Sekarang saya tanya sama kamu, kamu ke sini mau ngapain? Mau mampang muka di sini, mau pansos? Naik ke sini mau ngapain? Ngejelasin agamamu juga kamu nggak ngerti. Disuruh bertanya, ternyata kamu bertanya juga ragu kalau kami jawab. Ya udah kalau kau seandainya ragu kami menjawab pertanyaanmu, kau ngapain naik? Ngapain kau ke sini, Yanto? Mending si Juang Sirait nih masih bisa kami ketawa gara-gara dia nih. Lucu abang ini, baik dia kayaknya. Kau ngapain ke sini, Yanto? Jawab aja dulu yang kutanyakan. Yo, tadi kau kusuruh bertanya katanya kami nggak mampu jawab. Agak lain kau nih Yanto. Minum obat apa tadi Yanto? Ya karena pertanyaan saya 2 kan belum terjawab. Sudah ku jawab. Kau nggak mau dengar ya sudah. Ngapain kau di sini lagi? Ya. Nggak, aku kalau seandainya di rumah orang ya, di rumah orang misalnya udah diusir, aku turun aku loh. Mau turun sendiri atau mau diturunkan Yanto? Nah, kan. Ayo udah turun aja ya, Yanto mengganggu kebahagiaan kami berempat kau. Kami lagi happy itu sama Bang Juang sama Yando. Mukamu nyebelin pula lagi ya. Ini ada bapaknya Yando, Bapak Komel. Silakan on cam Bapak. Oh ini bapaknya Yando nih. Waduh Yando, ayo lo, kamu begadang di Komalio Tanandar. Halo Bapak Komel. Silakan dibuka camnya Bapak Komel. Ayo lu Yando dicariin bapaknya. Silakan Bapak Kornel, ini anaknya ada di sini. Silakan. Bapak. Bentar. Silakan Bapak on cam Pak. Sabar dia lagi cari posisi enak tuh. Jaringannya kurang ini. Enggak, jaringannya bagus Bapak. Kita di sini, Bang Juang Sirait, jangan lupa makan ya Bang ya. Nanti abang lapar Bang. Abang sendiri. Selamat malam. Selamat malam Bapak Kornel. Sebentar saya sapa lagi nih Bapak Yusuf Asibuan nih. Bapak Yusuf Asibuan agamanya Islam atau Kristen? Bapak Yusuf Asibuan. Halo Bapak. Oke, Bapak Kornel, ini tempat kita berbicara tentang iman, agama, dan ajaran. Kalau Bapak Kornel ada pertanyaan tentang Islam, silakan bertanya. Kalau mau menjelaskan Kekristenan, silakan menjawab. Tapi harus paham dulu ya, jangan tidak paham tapi menjelaskan. Nanti kasihan umat tersesat. Saya nggak tahu menjelaskan, malah saya pengen bertanya. Oke, boleh silakan Bapak Kornel. Pertanyaannya apa? Kan di agama Kristen kan Yesus sudah dibangkitkan,
Kalau di Muslim itu apa Muhammad itu sudah dibangkitkan apa belum ya? Oke, pertanyaan bagus. Bapak Kornel, di dalam Islam itu Nabi Muhammad adalah seorang manusia bukan Tuhan. Yando diam dulu sayang. Nanti Bunda sentil ya Yando. Ini Bapak Kornel lagi bicara. Kasih nasihat. Kasih nasihat kok punya Yando diam dulu, itu Bapak Kornel lagi bertanya sama Bunda. Yando jangan begitu, itu Bebang Juang Hasirait jadi ketawa sama Yando. Jadi Bapak Kornel, Nabi Muhammad itu manusia seperti Nabi Ibrahim yang belum bangkit sampai detik ini. Nabi Muhammad sama seperti Lukas, Matius, Markus dan juga Paulus yang belum bangkit sampai detik ini. Nabi Muhammad itu tidak pernah setara dengan Tuhan, tapi dia selalu menjadi Nabi dan Rasul saja. Ya, jadi Nabi Muhammad itu nanti dibangkitkan. Yando diam dulu Yando, nanti Bunda cubit ya. Yando diam dulu ya nak. Seperti itu Bapak Kornel. Iya. Soalnya saya kan orang baru juga nggak begitu. Iya, tidak masalah Bapak Kornel. Cuman pengen tahu. Memang di dalam Islam itu manusia itu tidak pernah dituhankan dan Tuhan tidaklah manusia. Jadi kami kalau seperti itu ya. Oh iya. Seperti itu Bapak Kornel. Apa pertanyaannya lagi Bapak Kornel? Yando diam dulu Yando, nanti Bunda cubit pakai tang ya. Lanjut Bapak Kornel. Yang pertama, yang kedua, cuman saya butuh penjelasan aja sih. Nah, jadi yang kedua tentang apa namanya? Boleh Bapak Kornel. Ini di ajaran Islam itu kan ada beberapa ayat, itu saya kurang tahu sih tentang Islam sih, makanya saya tanya, ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa perangilah apa namanya, perangi apakah orang-orang yang tidak ini maksudnya seagama ya. Nah, itu maksudnya tidak begitu. Itu bunyi itu apakah itu berlaku di Indonesia atau gimana? Masa berlaku di Indonesia, sorry. Oke. Itu dijalani umat Islam apa gimana? Semua ayat di Al-Quran wajib kami jalani, tapi Bapak Kornel salah memahaminya. Di dalam Al-Quran itu diizinkan kami berperang kalau kami diperangi. Jadi kalau ada perintah untuk memerangi kaum kafir, itu pasti mereka memerangi kami. Karena izin berperang itu kalau kami diperangi. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak memerangi kami tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Makanya ada istilah kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang kafir ya, seperti Bapak Kornel, seperti Yando, Bang Juang Sirait, Bang Yusuf Asibuan, tidak memerangi kami tidak boleh memerangi kalian. Tapi ketika kalian memerangi akidah kami perang argumentasi boleh dengan kalian. Kalau kalian menembak kami boleh pentung kepala kalian. Jadi kami tidak ada cium kudus dengan orang-orang yang menjahati kami. Oh, Bang Mualaf ya. Gitu, buka camp Bang Yusuf. Kalau tidak buka camp, ya kalau di sini kita buka camp semua ya. Kalau Bang Yusuf, caranya macam mana Umi? Ini di mana kita memerangi orang itu tetap masuk surga itu. Ibaratnya kita memerangi orang yang memerangi kan? Kita. Memerangi orang yang memerangi kita. Dan Bapak Kornel tahu ya, Nabi Musa itu dalam kitab Bapak Kornel itu membunuh orang. Tuhan senang dengan itu karena Tuhan yang suruh. Nabi Ibrahim itu melawan itu ayatnya berapa aja? Nabi Musa. Oh, ini saya kasih. Oke ya. Besar. Di dalam kitab Bapak Kornel tidak tahu kalau Tuhan Bapak Kornel berperang. Saya jarang baca Alkitab. Cuman dengar kalian sering ngobrol undang saya Bang Nandar sudah bisa buka di TikTok kamera nonton. Ya ini bukan cuma Musa ya, bahkan di dalam kitabnya Bapak Kornel sendiri itu Tuhan berfirman berperang melawan suku Amalek turun-temurun dalam kitab Keluaran pasal 17 nomor 14 sampai 16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam satu kitab sebagai peringatan dan ingatkan kepada Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan tentang Amalek dari kolong langit. Lalu berkatalah ia, tangan di atas panji-panji Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya, ini ya kalau Bapak Kornel mau lihat di kitab Tuhan yang berperang atau umatnya ini?
Tuhannya yang berperang, Pak. Tuhan Bapak berperang. Oh, Tuhan yang berperang, berarti umatnya enggak dong? Umatnya lebih parah lagi. Bani Israel membunuh suku Moab, suku Amalek, ditumpas, termasuk anak-anak, termasuk orang-orang yang tidak bersalah dibunuh. Nih, Itu dalam kapan? Keluaran pasal 4, saya tidak tahu tanggalnya kapan, tahunnya kapan. Ini zaman Musa. Keluaran pasal 14 nomor 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 nomor 14. Ya, ini adalah ayat di mana Tuhan Bapak Cornel berperang. Yando jangan kayak gitu, mukanya ngeselin banget. Pengen kayak ngelawan saya gitu kamu. Yando jangan begitu. Yando jangan begitu. Yando bikin Bunda Gembala kesel. Si Juang ketawa-ketawa dari tadi lihat Yando. Ini ya. Keluaran pasal 14 nomor 25. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Begitu Bapak Cornel. Juang cerai ketawa. Si Juang cerai ketawa. Berarti waktu itu Tuhan yang berperang dengan mereka kan? Oh iya, tertulisnya begitu. Oh, tertulisnya. Oke, Iya. terima kasih penjelasannya ya. Ya, jadi beda ya Pak. Kalau di dalam Islam itu Allah mengizinkan kami berperang, bukan memerintahkan, tapi mengizinkan kalau kami diperangi. Tapi di kitab Bapak, Tuhan Bapak sendiri ikut berperang dan bahkan memerintahkan untuk membunuh orang lain, termasuk anak-anak kecil yang tidak salah yang menyusui begitu. Mana Yando tadi? Naikkan lagi. Berarti Tuhan itu ada dua ya? Bukan Tuhan ada dua, tapi perspektif kita tentang Tuhan itu berbeda. Kalau Tuhan itu cuma satu. Dalam Iya sih, kalau Bapak pengertian mempercayai aku sih Tuhan Tuhan dalam cuma perspektif satu. yang disampaikan oleh penulis kitab Bapak. Oh, itu penulis. Iya, tuh. tapi perspektifnya Oke, penulis. beda-beda. Menurut penulis kitab, menurut penulis kitab Bapak, Tuhannya suka berperang gitu. Kalau menurut Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu Ar-Rahim dan Ar-Rahman. Gitu. Yando merajuk ya. Yando anak bunda jangan. Minta dulu Pak Cornel. Itu anak saya merajuk barusan. Yando anak bunda, naik sini lagi nak, sayang. Bunda nggak marah, bunda cuma bercanda anak bunda. Yando, oh naik lagi Yando nak. Naik lagi Yando, anak bunda. Bentar Merajuk Pak, Bapak kenapa Cornel dia saya, Yando, anak saya ya? udah kehilangan anak saya. Tidak tahu, gara-gara saya tadi cuma bercanda sudah. Begitu Bapak Cornel. Oke, terima kasih. Ayat berapa tadi bilang Tuhan berperang itu? Dalam Keluaran pasal 14 nomor 14, Keluaran 14 25, Keluaran 17 16, Bilangan 10 10 nomor 9, Bilangan 31 nomor 3, pembalasan Tuhan terhadap Midian. Bilangan pasal 31 nomor 7, berperang melawan Midian. Ini baru Musa berperang. Bilangan 32 nomor 20, berkatalah Musa pada mereka, jika kamu tidak berbuat demikian, jika kamu tidak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan berperang ini. Bilangan 32 nomor 27, tetapi hamba mau ini akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur. Bilangan 32 29, kata Musa pada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang. Banyak sekali ayat berperang dalam kitabnya Bapak Itu sudah, Cornel. makanya saya juga heran Tuhan itu bisa berperang itu ya. Begitulah. Tuhan Saya juga itu- bingung kenapa Tuhannya. Tapi Bapak Cornel tahu tidak yang lebih Iya. parah? Hmm. Tuhan Bapak Cornel pernah bunuh orang karena salah, karena bukan salah ya, karena dia teledor. Dia tidak sengaja itu pegang tabut Tuhan toh. Padahal padahal dia mau pegang itu tabut Tuhan biar tidak jatuh. Namanya Uza. Tapi dibunuh sama Tuhan Bapak Cornel. Ada juga Onan toh. Onan itu tidak mau menghamili istri kakaknya, tapi dibunuh sama Tuhan Bapak Cornel. Itu di pasal berapa itu? Ini saya kasih ayatnya ya. Bapak Cornel dicatat. Nanti Bapak Cornel cross check sendiri. Enggak Ya. apa-apa, saya Bapak Cornel lagi lihat ini dalam juga. kisah 2 Samuel pasal 6 nomor 6 sampai 7. Ketika mereka sampai ke Sabar. tempat pengirikan Sebelumnya- Nahon, Uzab. Oh, Sebelum saya minta maaf dulu, saya pakai tidur soalnya saya nggak sehat. tak ada masalah. Nah, itu saya Saya minta paham maaf Bapak ya. Cornel.
Saya hargai Bapak Kornel. Saya hargai Bapak Kornel. Bapak Kornel sudah bertanya dengan bagus. Dalam 2 Samuel Bapak Kornel pasal ke-6 nomor 6 sampai 7. Semoga Bapak Kornel cepat sembuh ya. Amin, amin. Ya, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu dan memegangnya karena lembu-lembu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Tuhan membunuh dia di sana karena keteledorannya. Cuman teledor saja langsung dibunuh. Begitu juga dengan Onan. Onan dibunuh karena tidak mau menghamili istri kakak, berkata kepada Elia, botak, naiklah botak. Dibunuh. Berarti keras juga yang Tuhan nih, main bunuh-bunuh aja. Keras sekali main Tuhan Bapak, keras sekali main bunuh saja kerjanya. Ya, kalau di Muslim kenapa sekarang mereka ribut-ribut terus tuh? Ada apa tuh? Apa ikut ajaran Al-Quran? Itu orang Muslim itu mereka gara-gara mereka gara-gara nonton Edis sakit hati karena Edis menghujat Nabi Muhammad. Jadi mereka jadi jahat. Oh, gara-gara Edis lihat itu siapa? Edis menghujat. Edis yang TikTok itu ya? Edis TV itu yang menghujat Nabi Muhammad. Yang dia bilang Nabi Muhammad raja seks. Dia penipu, pembohong. Dia bilang Nabi Muhammad raja seks. Orang Islam marah tuh. Jadi akhirnya orang Kristen yang tidak bersalah yang jadi korban. Berarti ya itu gara-gara yang kita heran tuh. Padahal sama gini, masa kalau aku ini ngomong pendapat aku sendiri lah. Kita kan sama-sama manusia, ngapain harus ribut-ribut? Sedangkan yang akhirat, orang bilang nanti di sana masuk surga, masuk neraka. Siapa yang sudah pulang dari sana kasih kabar? Masa siapa yang pernah mati ke sana hidup lagi? Ceritakan itu dalam sekarang ini. Kalau di buku-buku aja ngapain pakai ribut? Cari makannya susah. Bentar. Saya turun dulu. Bapak Kornel saya turun dulu. Saya kena batasan ya. Saya turun dulu ya Bapak Kornel ya. Bentar. Nandar aku turun dulu Nandar. Binatang Nandar. Aku turun dulu. Aku naik lagi dengan. Bang Kornel di mana Bang? Ya. Bapak tinggal di mana Pak? Saya di Kalimantan. Kalimantan ya Pak. Kalimantan mana Pak? Itu privasi Bang. Oh, iya. Iya. Saya kerja di Kalimantan Abang. Abang marga apa? Abang orang mana? Sirhait. Oh, orang Medan. Iya Pak, Samosir Pak, Danau Toba. Oh, Muslim juga Abang? Gimana Pak? Abang Muslim apa Kristen? Katolik saya Pak. Katolik? Ya. Saya juga Katolik. Oh iya. Salam kenal Pak dari Samosir Danau Toba Pak. Negeri kepingan surga Pak. Amin. Semoga Tuhan Yesus. Sudah pernah Pak dari Danau Toba Pak? Belum pernah, tapi saya lama di Batam, kawan sama marga Tampu Bolon. Oh di Pulau Batam ya Pak? Iya. Oh di mana Pak dulu Pak di Batam Pak? Saya di Bukit Senyum. Di mana Pak? Bukit Senyum, Nagoya. Oh Bukit Senyum. Oh, saya dulu di Pulau Galang Pak. Oh jembatan 6 sana. Iya, masa-masa narik kayu, tahu lah Pak, biar bisa mamam kan, narik kayu. Tahun berapa tuh? Tahun 2001 Pak, 99 2001. Sebelum jadi Riau Lautan, masih masuk Pekanbaru dulu. Iya. Ya sama, tahun 2005 kan, baru di provinsi sendiri. Saya tahun 2000 sampai tahun 2017 baru pulang ke NTT. Oh, ya, lama ya Pak ya.
Iya. Aduh. Iya, maaf ya Pak. Tadi saya dibatasi tadi. Oh iya. Ini maaf aja nih, kita ngobrol-ngobrol aja, kami juga kurang tahu tentang. Gak apa-apa Pak, santai aja Pak. Kita santai aja, kita nggak, kalau tidak tertarik membahas agama pun tidak masalah sebenarnya. Bukan tidak tertarik, justru pengen tahu lah. Jadi ya Bapak tanya aja, kalau saya bisa bantu jawab saya bantu jawab. Bukan berarti saya pintar, tapi mungkin saya lebih dulu belajar karena memang prodi kuliah saya kan prodi komunikasi penyiar Islam. Dan saya sudah 6 tahun diskusi lintas agama dengan umat Kristen, baik dari pendeta termasuk jemaat-jemaat awam. Jadi setidaknya saya tahulah sedikit-sedikit tentang agama Kristen begitu. Iya, cuman kan kalau agama saya dengan kami kan Katolik. Iya. Agak bukan beda dengan Kristen sih. Dia sama, cuma kalau bawaannya ya kami sebagai umat Katolik lihatnya agak beda. Kalau Katolik biasa aja, ramah-ramah aja. Kalau untuk teman-teman, mohon maaf bentar. Teman-teman, bapaknya lagi sakit ya, teman-teman ya. Bapaknya lagi sakit ya. Kita izinkan aja beliau untuk tidur ya. Saya nggak bisa duduk, maaf. Beliau lagi sakit ya. Di pinggang saya. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Saya cuma infokan lagi biar teman-teman yang baru nonton tuh gak salah paham. Jadi begitu Bapak Kornel, sebenarnya begini ya. Kalau kita itu, kalau diskusi lintas agama yang kita butuhkan itu adalah jujur. Jujur dalam artian tuh, kalau kita tahu katakan tahu, kalau tidak tahu kita jangan paksa untuk menjelaskan. Tidak setiap orang Kristen seperti Bapak Kornel loh. Banyak orang Kristen itu yang mereka tidak pernah baca Bible, tapi mereka mencoba untuk menjelaskan Bible. Ini yang membuat nanti debat kusir gitu loh. Padahal kan kita pengen tahu ilmu kan, kita pengen tahu ilmu toh, kita pengen sama-sama belajar toh. Jadi kita maunya jujur. Halo, harap kita sapa yang lain boleh Pak? Boleh Bapak Kornel? Mungkin Bapak nanti lihat diskusi kami dulu, nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Boleh. Halo Harahap. Ya, iya Kak. Assalamualaikum. Ya, Muslim non Muslim Harap? Muslim Kak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan, Harahap? Enggak ada Kak, enggak ada. Lanjut. Oke, izin saya turunkan ya. Oke. Bang Juang Sirait sama Bapak Kornel di sini kami izinkan bertanya atau mau menjelaskan tentang agamanya boleh, asal sepengetahuannya ya. Kami tidak izinkan kalau menjawab. kami di daerah NTT, Ibu, itu ini aku panggil Ibu apa panggil Rifa ini? Panggil Rifa aja Pak. Oke. Jadi kalau di daerah NTT itu antara di daerah, khususnya daerah saya itu di situ cuma 2 agama, Muslim dan Katolik. Adapun Kristen Protestan, cuman kalau dibilang itu pendatang dari Kupang, dari Alor, pokoknya yang daratan NTT lah. Iya. Pulau-pulau. Kalau Katolik teman-teman saya rata-rata Katolik itu jarang yang debat sampai debat kusir dengan saya itu jarang. Katolik yang menghujat sekarang tuh cuman beberapa orang ya, Joseph, RK. Kalau yang Katolik sekarang agak keras itu Pastor Patrice Allergo namanya, itu pun sampai menyerang Protestan. Tapi sebenarnya dulu Katolik ini ya, rata-rata orang Katolik itu kenapa bisa santai dengan orang Islam? Karena kan punya magisterium, punya konsili-konsili Vatikan ke-20 seperti itu. Saya tahu itu. Saya tahu orang Katolik tidak boleh berdebat, tapi saya lihat sekarang ini sudah ada yang mengaku Katolik sudah mulai masuk ke ranah berdebat, bahkan menghujat seperti RK dan juga Joseph. Berani menyerang agama Islam. Ada beberapa orang di TikTok kan kita lihat, tapi mudah-mudahan ya doa saya, daerah saya semoga nggak ada kayak gitu kan.
Iya. Karena kami Semoga- di sana itu sudah, aku rasa susah dipecah belah karena kami tolerannya tinggi sekali. Sama Pak, sebenarnya kalau kita bicara tentang agama, Bapak kalau pergi ke Klaten, Jawa Tengah, di situ gereja Katolik, gereja Protestan ada. Rata-rata di situ ada orang Islam juga mayoritasnya kan. Tapi di situ tenang kok Pak. Saya kan pernah tinggal di Klaten. Oh. Tidak ada kok permasalahan-permasalahan seperti itu. Cuman terkadang kita ini diprovokasi sama orang-orang Iya, yang betul. Orang-orang bikin masalah satu, lalu dibuatlah ini seolah-olah bahwa ini antara agama Islam dan Kristen gitu. Kalau saya keras Pak kalau debat. Bapak kalau lihat saya debat sama penipu, pendusta, saya keras Pak. Sama penghina agama saya sangat keras. Tapi Ya, saya sering. tidak boleh keras dengan orang-orang seperti Bapak Kornel, Bang Juang Sirait. Itu namanya saya zolim. Sering aku nonton. Ya kadang gini, kadang saya lihat tuh saling menghujat. Kalau menurut pribadi saya, agama itu cuman mengimani. Kalau kita menghujat orang lain itu ya repot. Kalau saling cari pendapat ini itu ya bagus. Kalau menurut saya. Kalau kami ada dalilnya Pak, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, kata Allah jangan mencaci sembahan selain Allah. Kata Allah begitu. Ya. Jadi kalau ada kami terang-terangan mencaci sembahan Anda, kami berdosa. Dilarang itu Pak. Tapi mohon maaf nih Bapak Kornel ya. Bapak Kornel mungkin saya kalau bacakan kitab di kitab Bapak itu Galatia pasal 3 ayat 13. Yesus dikatakan mati terkutuk di tiang salib. Ketika kami yang mengucapkannya, kami dituduh menghujat. Padahal itu tertulis dalam kitabnya Bapak Kornel. Makanya terkadang kami bingung. Kalau kami berdiskusi dengan teman-teman Kristen, ketika kami mengutip kitab kalian, kami membacakan, kami dituduh sebagai penghujat. Ketika Edis atau teman-teman Kristen lainnya menambah-nambahkan apa yang tidak ada dalam kitab kami seolah-olah dipaksa untuk diam saja begitu. Padahal kalau dalam ranah dialektika kami berhak untuk mengcounter gitu. Jadi kalau kita diskusi saja. Kalau perang waktu diskusi itu argumentasi itu nggak masalah sebenarnya. Dialog dalam asal jangan langsung sampai menghujat begitu, jangan sampai saling hujat, itu tidak ada gunanya. Tapi kalau masih argumentasi yang dikedepankan masih nggak masalah. Itu namanya mengedukasi. Oke Bapak Kornel, kita sapa dulu tamu-tamu yang sudah masuk ya. Mana tuh Oke, mereka ada yang siap, bertanya siap. biar kita jalan diskusinya ya. Siap. Oke, kita sapa ada Baktan 14, muslim atau non muslim. Bang Jesper Dalangelos, diperhatikan typingnya sudah tidak usah di spam komentar seperti itu ya, tidak bagus. Kita tidak perlu memancing orang lain untuk menghujat di sini ya. Silakan Bang Bat. Muslim non muslim Bang? Muslim ya? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini room diskusi lintas agama. Bang Batan ada yang mau disampaikan? Cuman mau menanggapi Bun. Yang Menanggapi Yanto apa? Tadi. Tidak perlu Bang, nggak usah ya Bang, nggak usah diperpanjang ya. Tidak usah diperpanjang hal yang tidak perlu kita perpanjang. Kita di sini mau diskusi tentang ajaran saja ya. Bukan itu, Mbak. Bukan itu, Mbak. Suaranya kecil lagi Bang. Kan dia tadi nanya masalah toa. Enggak, itu sudah saya jelaskan tadi. Itu sudah saya jelaskan tadi. Oh iya. Tidak perlu Oke. diulang kembali ya. Tidak perlu diulang kembali, oke? Saya pikir jawaban saya sudah cukup lah ya. Oke Bang Batan ya, terima kasih ya. Oke, makasih. Ya, Assalamualaikum. Firon Daluk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firon Daluk, muslim atau non muslim? Firon Daluk. Firon Daluk. Oke. Ngorok uni. Oh, ngorok. Ya, begitu Bapak Kornel ya. Mungkin Bapak Kornel akan melihat banyak perdebatan lintas agama di dunia sosial media. Kalau kami sebatas diskusi ya diskusi saja gitu. Tidak sampai ke hati dan tidak sampai ke ruang sosial. Bahkan saya sudah banyak bertemu dengan lawan debat saya secara offline. Saya makan bersama dengan mereka. Pastor Joshua Teu. Saya sudah bertemu dengan beliau. Saya makan ditraktir sama Pastor Joshua Teu. Bapak Henry Tan. Itu pendeta-pendeta semua itu. Apa kami saling baku hantam ketika bertemu? Tidak. Karena kami kepentingannya ya diskusi saja. Tapi kalau penghujat-penghujat yang berjumpa dengan saya, Bapak Kornel lihat saya. Saya tidak akan biarkan mereka begitu saja. Bukan berarti saya harus menghujat Tuhannya Bapak Kornel, tidak. Tapi saya cuma kembalikan dengan ayat-ayat di kitab sucinya gitu. Oke, buat teman-teman yang naik, pastikan teman-teman semua itu non-muslim saja. Biar kita bisa menjawab pertanyaan dari non-muslim. Agar supaya apa? Jalan diskusi kita ya. Kita di sini mau
diskusi lintas agama. Halo Bapak Dr. H. Suwardi, Muslim dan Muslim. Halo Nano, Muslim dan Muslim. Assalamualaikum, saya Muslim Uni. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nano, ada yang mau disampaikan? Saya mau bertanya Uni, ini kan saya punya temen nih malap. Gitu kan, dia nanya ke saya kan nggak kurang paham gitu ya. Dia kan nanya, dia baru masuk Muslim, masuk Islam katanya gitu kan, sama istrinya juga gitu. Pas begitu nanya ke saya, dia kan nanyanya gini, dulu kan saya nikah itu ada ala Kristen gitu kan, agama yang lalu gitu. Nah sekarang saya udah jadi Muslim, suami istri. Nah terus dia nanya, terus ini pernikahan kami gimana? Apa harus akad lagi? Apa gimana? Katanya gitu nih. Yonatan Nandar bisa dijelaskan nggak? Gitu. Silakan Yonatan Nandar. Bapak suruh tanya ke orang-orang KUA aja biar aman Pak. Karena kalau kami ini bukan ahli fikih Pak. Gitu. Suruh tanya kan ke dulu KUA dia aja. waktu Kristen nikahnya Kristen. Nah sekarang dia mualaf dapat Muslim, sertifikat nggak? Dia mualaf dapat sertifikat nggak? Kurang tahu juga, saya nggak tanya. Nah, waktu dia mualaf itu otomatis kan ada lembaga tuh, entah RT, RW atau KUA atau di mana. Ditanya di situ aja, ini kaidah fikih, Pak. Saya tidak punya kapasitas menjelaskan kaidah fikih. Walaupun saya tahu jawabannya saya tidak boleh jelaskan. Nanti bahaya, Pak. Terima kasih Uni. Itu bukan kapasitas saya. Siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sah Uni, sah nih. Nggak apa-apa, nggak usah menikah ulang, Bapak. Kalau dalam kompilasi hukum Islam itu nggak. Aku nggak berani jawab itu, bukan kapasitas Nggak, itu aku. ada. Soalnya dulu aku kan kuliahnya di Ahwalus Saksiyah, hukum keluarga Islam. Itu pernah dibahas. Tuh Pak Dono tuh. Oh iya. Ya, kalau lebih nggak afdol usah sudah menikah tanya. ulang. Gitu. Aku jujur nggak berani jawab ya Pak Nano ya, karena aku tidak boleh menjawab sesuatu yang memang bukan kajian aku. Masalah fikih itu bukan kajian aku. Oke Pak Nano ya, terima kasih Pak. Yo, makasih atas penjelasannya. Kalau Bang Yonatan Nandar dia sudah punya itu dia. Salah menonton, dia udah punya kapasitas dia ya boleh. Kebetulan aku dulu waktu di UIN Sunan Ampel Surabaya itu kan jurusan Ahwalus Saksiyah, hukum keluarga Islam. Dulu aku juga diskusi masalah itu tuh. Mantap suhu. Ya, jadi nggak sah tetap, nggak apa-apa, nggak usah menikah ulang. Ya. Oke, Pak Sejati, Muslim dan Muslim. Assalamualaikum, Uni. Waalaikumsalam. Ada yang disampaikan Pak? Ya, saya hanya memberi semangat aja buat saudara-saudara Muslim semua. Siap. Pantang menyerah. Oke, kita close aja yang naik lagi Yonatan Nandar. Kita fokus ke Bang Juang sama Pak Kornel ya. Mungkin mereka ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Oke, Bang Sejati terima kasih banyak. Mutiara Sama-sama, Hijau ada yang disampaikan. Uni. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mutiara Hijau ada yang disampaikan. Kita fokus ke Bapak Kornel dan Bang Juang Sirait aja. Mutiara Hijau ada yang disampaikan. Oke, saya turunkan. Oke, sekarang Bang Juang Sirait. Bang Juang Sirait ini dari tadi tuh menonton kita santai. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira tentang ajaran Islam, Bang? Tentang ajaran Islam mau saya tanyakan. Kayaknya nggak ada yang mau saya tanyakan. Kalau tentang agama Kristen ada yang mau disampaikan nggak? Nggak ada wewenang saya untuk mengajarkan atau menyampaikan. Tapi sudah belajar. Belajar sih nggak, mengimani iya. Lucu kali ya. Aku suka polos luar biasa beliau ini. Tapi aku suka Bang Juang Siraitnya. Jujur beliau. Enggak, maksudnya tuh bukan, itu bukan mengejek, itu malah aku apresiasi. Maksudnya abang keren sekali, jujur. Kalau dia belajar berarti ada yang mengajari. Yang mengajari itu belum tentu bisa belajar. Semua kan bisa belajar walaupun pengajar dianya.
Nah, lalu kalau pengajarnya nggak bisa kita ikuti ajarannya, untuk apa? Kan gitu. Iya. Iya, betul. Terus menurut abang kira-kira kayak mana? Kayak mana rencana abang nih kira-kira? Rencananya? Maksudnya rencana ngapainnya? Maksudnya tujuan pertanyaannya rencana mau ngapain gitu. Mana tahu mau ngajak aku makan malam kemana gitu. Kali Bu. Aduh. Jauh kali ya. Abang tinggal di Medan ya. Ya malam Bang Jack, buka camp Bang Jack. Kita semua buka camp. Oh iya, antar. Yang mencekik Muhammad dalam Gua Hira 3 kali siapa ya? Tidak ada Nabi Muhammad tercekik. Itu terjemahannya tidak begitu. Tercekik sampai lidahnya keluar itu siapa yang cekik Muhammad itu di Gua Hira? Tidak ada begitu. Itu lidahnya keluar panjang banget, itu dicekik sama siapa di Gua Hira? Tidak ada. Tidak 3 ada kali. ya. Turun ya. Tidak ada kamu memfitnah Nabi Muhammad ya. Tidak ada sama sekali. Itu fitnah kamu. Kalau Nabi Muhammad tercekik matilah dia. Ada aja kamu nih. Di sini penghujat nggak diajak ya. Di sini tempat-tempat orang yang pertama lebih baik tidak tahu daripada sok tahu, dan kita tidak menaikkan orang-orang yang menghujat. Nabi Muhammad itu tidak pernah dicekek. Kalau beliau dicekek matilah beliau manusia. Masa Nabi Muhammad dicekek tapi nggak mati, malah jadi khalifah? Yang bener aja. Jangan putus asa begitulah. Kok putus asa banget gitu loh. Memangnya kamu pikir kalau kamu menghujat Bapak Kornel langsung memuji kamu gitu? Memangnya kamu menghujat Islam, Juang Sirait langsung bangga dengan kamu gitu? Bisa jadi Bapak Kornel dan Juang Sirait malu punya kawan Kristen seperti kamu. Menghujat, tidak ada data, memfitnah. Justru orang seperti kamu ini yang memecah belah Indonesia. Mungkin orang seperti kamu yang menjadi asbab orang Islam menghancurkan rumah ibadat Kristen karena jijik melihat kelakuan kamu. Gara-gara kamu mungkin nanti orang Islam membantai orang Kristen nanti gara-gara kelakuan kayak kamu ini. Ya, bisa jadi itu terjadi loh. Gara-gara kelakuan orang Kristen seperti kamu ini, bisa jadi saudara-saudara saya yang tidak beriman kepada Allah tapi tidak pernah belajar Islam terpancing emosinya. Akhirnya yang jadi korban keluarga-keluarga kamu sendiri Kristen. Tapi ujung-ujungnya nanti yang disalahkan kami umat Islam. Pada kelakuan kamu jahat sekali mulutnya. Bisa kau tunjukkan datanya? Nggak ada datanya, disuruh buka camp malah memfitnah. Ya begitu ya. Gitu tuh Bapak Kornel. Kenapa saya tuh kalau diskusi tuh kadang keras. Menghujat iya. Itu sudah baik. Gimana saya tuh Bapak Kornel mengimani dari pihak Muslim mengimani Muslim, dari pihak Kristen. Tidak ada Bapak Kornel Nabi Muhammad itu dicekek. Coba Bapak Kornel pikir pakai logika saja. Kalau Nabi Muhammad dicekek, kenapa beliau masih hidup? Mana datanya? Soalnya saya juga nggak tahu, jadi pada zaman itu mungkin iya, belum ada. Kalau ada saya beli harga 1 miliar itu literasi Nabi Muhammad dicekek dalam bahasa Arabnya. Fitnah itu terjemahan itu pun tidak ada sampai lidahnya keluar begitu. Memang apa ya, mereka ini yang terguncang imannya ini Bapak Kornel naik ke sini itu bukan cari ilmu tapi cari musuh. Supaya apa? Supaya umat Islam marah lalu gini ya Pak Kornel, saya takutnya gini. Memang sengaja mereka pancing umat Islam buat marah. Nanti umat Islam yang marah, yang tidak pernah belajar ini, emosinya yang gampang terpancing, mereka itu ganggu orang Kristen, nanti umat Islam yang disalahkan. Padahal kelakuan dari pancingan dari mereka. Ada aksi kan ada reaksi. Seperti itu. Halo Green Tea. Bapak Kornel saya mute dulu ya, soalnya doubling. Oke. Green Tea, Muslim dan Muslim. Halo Green Tea, oke turut. Oke, Bang Juang Sirait jadi kayak mana Bang Juang? Coba cerita lagi Abang. Abang sering nonton Yonatan Nandar ya? Iya, geram juga kadang-kadang nengok itu Bapak Nardar itu. Kenapa dia? Apa namanya, keras sekali orangnya.
Coba apa kata dia yang keras? Coba coba bilang sama dia dulu. Udah lupa. Oh, tapi menurut abang dia itu salah kah atau betul kah? Udah abang selidiki yang diucapkannya itu semua. Gimana ya? Kalau menurut aku, soalnya aku nggak bisa menilai. Nggak bisa menghakimi Bang Nandar, nggak ada. Tadi katanya keras. Sekarang tidak bisa menilai. Memang gitulah. Menilainya di saja sini. Di hati saja. Ya. Oke, mungkin saya kasih tahu sama abang, sama Bapak Kornel dan Bang Juan Sirait, izin saya bicara ya. Saya tahu kalau kita bicara agama ini memang menyakitkan rasanya iman kita yang dari kecil kita imani seperti apa, tiba-tiba orang bilang kok berbeda. Contoh, Yonatan Nandar bilang Yesus menikah. Abang sakit hati kan? Karena saya tahu abang taunya Yesus tidak menikah toh. Nah, Yonatan Nandar itu dia membawa kajian ilmiah namanya, di mana ada orang-orang yang berilmu mencari tahu, ada informasi pernyataan bahwa Yesus itu menikah. Bukan berarti Yonatan Nandar itu menghina, tetapi dia mengkomparasi, mengkonter. Kalau kami membawa data menunjukkan ada informasi seperti ini, kalau kalian bisa membantah, bantah. Tapi kalau memang tidak terbantahkan, jangan katakan kami salah gitu. Kita terima perbedaan ini. Oh, saya tidak percaya data itu, ya tidak apa-apa, tidak percaya saja. Seperti itu. Jadi kita di sini kan diskusi namanya. Diskusi itu kan kita mentransfer ilmu pengetahuan. Kami belajar, dia baca literasi dari Barbara Tering, begitu. Jadi kalau memang abang bisa membuktikan Yesus tidak menikah, seperti yang itu. Kayak saya tadi Terima kasih Bang Ato. Kita belajar, tapi yang kita pelajari, yang ngasih pelajaran kita nggak tahu gimana itu. Kalau kami nggak boleh gitu Bang. Kalau kami belajar kepada orang yang jelas, orang yang belajar juga. Kami tidak boleh belajar sendiri. Kalau kami belajar sendiri, maka kami baca dalil, nanti seperti otak kami, kan kita belum tentu benar. Jadi kita belajar kepada orang yang jauh lebih, orang yang lebih berilmu. Kalau saya kan belajarnya sama dosen-dosen saya di kampus. Yonatan Nandar juga sama dosen-dosennya. Begitu. Sama orang yang lebih jauh berilmu dari kami. Seperti itu kalau kami Bang. Iya. Orang yang jauh lebih berilmu dari kita, kita harus belajar sama dia. Gitu. Iya. Karena kalau abang belajar agama Kristen kepada orang yang jauh lebih bodoh dari abang, nanti abang tersesat. Tapi apa ya? Ada pepatah mengatakan, pepatah apa itu? Bahasa Batak ya? Kayak mana bahasa Indonesia kannya ya? Tahu bahasa Batak Batak? aja. Gak apa-apa, coba bahasa Batak. Nanti banyak yang menerjemahkan itu. Nah, ada itu. Malo dang tarihuton daran. Artinya adalah, coba terjemahkan teman-teman di bawah. Artinya Uni, malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya sesat di jalan. Oh, itu jalan-jalan namanya Pak. Aduh. Artinya malu bertanya sesat di jalan. Bang Juang Sirait, coba sapa Om Riki dulu. Bang Juang sapa dulu Om Riki. Om Riki, selamat malam Om Riki. Mungkin Muslim kali, makanya nggak di Saudi. Halo Om Riki. Tidur maling tidur. Oke. Ya gitulah ya Bang ya. Apapun di dunia ini Bang, kita harus belajar kepada yang jauh berilmu daripada kita. Masa kita yang mau mengajarkan orang yang kita sementara tidak tahu, makanya kita belajar.
Kalau abang tidak belajar macam mana abang tahu apa yang mau diimani? Belajar aja tidak, dibaca kitab sucinya, dibaca, ditanya sama orang yang berilmu, begitu. Pahamnya? Kalau saya ya bisa bernapas saja di Indonesia ini saya sudah bersyukur. Memang harus bersyukur bang, bukan cuma bisa bernapas. Abang kalau ditengok dari bentuk mukanya bukan cuma bernapas, makan babi pun abang bisa di Indonesia ini. Kalau ku tengok jangankan bernapas abang, kalau ku tengok dari bengkaknya muka abang itu, tenangnya hidup abang di Indonesia ini. Iya. Kalau ku tengok dari ketawa abang, ku tengok dari wajah abang, abang ini bahagia tinggal di Indonesia. Iya. Karena sekeliling kita banyak yang mengasihi kita. Ya makanya sebenarnya kalau kita boleh jujur, yang membuat rusak peradaban itu adalah orang-orang yang tidak bisa berbeda. Kalau kami tuh nggak ada alasan kami membenci kalian, tapi kami membenci perilaku umat Kristen yang menghujat. Tapi tidak semua. Selagi kalian umat Kristen menjalankan ibadah kalian, tidak mengganggu kami dan tidak memaksa kami melakukan apapun yang tidak mengganggu kami gitu, kami tidak masalah. Kami tidak perlu mengajak kalian untuk ritual yang kami lakukan yang tidak mengganggu kalian. Kami pun tidak perlu ikut ritual agama kalian yang tidak mengganggu kami. Tenang kita. Tapi ketika sudah mulai menyerang akidah kami, menjelek-jelekkan agama kami pun tidak akan tinggal diam. Kami melawan, jangan kalian nanti ketar-ketir. Tiba-tiba kami yang dituduh menghujat, tiba-tiba kami yang dikatakan kasar. Kami ini umat yang siap melawan. Kami bukan umat yang diam-diam saja kalau Nabi kami dihina, Tuhan kami dinista. Tidak ada ceritanya begitu. Dan kami siap berdiskusi secara akademis menggunakan data-data. Kitab suci kita lihat. Seperti itu. Apa benar agamanya orang ibu belakangan datang? Enggak lah, Protestan yang belakangan datang di abad ke-16. Katolik dulu. Yang pertama sekali itu Hindu. Setelah Hindu nanti muncul agama-agama setelahnya seperti Buddha, agama banyak, ada Tao, agama Konghucu, baru nanti Yahudi. Lebih dulu Hindu, ya setelah Yahudi baru muncul agama Katolik dengan Ortodok dengan banyak nanti. Nah baru Islam, baru terakhir Protestan abad ke-16. Abang agama terakhir agama abang. Apa Pak Kornel lebih dulu? Bapak abang juga. Oh Katolik. Oh ya iyalah duluan abang lah. Protestan itu terakhir itu Protestan. Kan itu ada pepatah mengatakan tidak mungkin kaki depan dilangkahi kakak belakang katanya. Mungkin enggak? Bisa, kalau mau mundur bisa. Mundur nabrak. Apa mau mundur kita? Ya nabrak lah Bu. Ya mundur lah. Kadang-kadang kita harus mundur, Bang. Kadang-kala kita harus mundur untuk tanya sama Bapak Kornel tuh. Terkadang kita harus mundur untuk maju beribu-ribu langkah ke depan. Oh iyalah. Kita terima kalau mundur pakai kaca spion. Ya intinya gini loh Bang Juan. Iya Bang Kornel. Iya Bapak Kornel. Terhibur juga lah ini. Iya dari tadi dia ketawa-ketawa terus. Dia lihat Yando, senang sekali dia dari tadi tuh. Jadi gini. Mana nih Bang Yando ini nggak mau ini. Kakak pula entah kenapa diketawai Juang Sirait. Nggak ada saya ngetawain tadi. Saya tidak ngetawa. Cuman dia kayak gini, dia kayak manyun, kayak cemburu dia saya ngobrol sama Bapak Kornel. Jadi saya cuma bercanda aja. Gitu. Ya Bang Juang Sirait, apa yang mau abang sampaikan? Pesan-pesan sama Yonatan Nandar? Nggak punya pesan. Ya apa yang mau sama Bapak Kornel mungkin ada pesan mungkin?
Udah tadi udah kenalan kami, udah sampai di Pulau Metropolitan, Pulau Bintan, Batam. Pernah ke Bintan Bang Juan? Aku dulu pernah tinggal di Batam loh. Pernah di Nagoya, di Batu Ampar, di Selat Panjang, di Tanjung Pinang. Rumah saya dulu di Tanjung Piayu Bang, di Tanjung Piayu dulu tinggal. Ya, sampai di Tanjung Uban juga, Tanjung Balai Karimun. Tanjung Uban. Kerja apa Bang? Kerja apa? Dulu di KP dulu. Bagian apa itu? Bagian perjudian. dari Tanjung Balai Karimun dapat istri satu, udah pulang ke Samosir. Dapat dua. Dapat istri satu dia. Bawa duit perjudian, bawa duit perjudian balik ke Samosir. Enggak, cuma bawa istri doang. Lah, duitnya kemana? Enggak pakai ongkos duitnya tinggalin sana semua sama apek-apek Singapura itu. Aduh ya Allah. Berapa orang Manggarai sering sana dulu, Flores dulu Manggarai. Sering. Bukan semua orang itu. Lai, kamu jangan kata gimana? Buka aib dia. Aduh. Jadi Abang Sirait lah dulu yang bagian perjudian di Batam itu rupanya. Aduh. Abang lah yang bikin miskin orang Batam ya. Bukan Sutanto yang bikin. Naik Susanto hancur semua karir politiknya. Udah ditangkap dia belum? Pak Abang yang tukang perbaiki mesin jackpot ya? Iya dulu. Habis sama Pak Tanto 2004 itu. Masa pulang kampung bawa istri satu. Istrinya perempuan apa laki-laki? Istrinya cowok apa?